Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan Evan di sini. Baik, hari ini alhamdulillah ada waktu buat bikin video lagi. Kebetulan beberapa minggu ini kami menerima, ya Allah, banyak banget laporan tentang ini ya, fraud, banking fraud atau penipuan perbankan. Yaitu yang paling banyak adalah pembobolan kartu kredit dan juga internet banking. Modusnya memang cukup sederhana, cuman memang ini perlunya kita mengupgrade pengetahuan kita tentang dunia perbankan dan teknologinya seperti internet banking, kemudian kartu kredit. Kebanyakan yang menjadi korban age-nya ini atau umurnya ini rata-rata ya, mohon maaf, orang-orang yang sudah bisa dibilang berumur di atas 40 yang mungkin kurang dalam pengetahuannya tentang teknologi. Untuk modusnya itu cukup sederhana, yaitu ada telepon masuk. Mereka pelaku ini menggunakan nomor telepon yang mirip dengan nomor call centernya bank-bank yang ada di Indonesia. Contohnya rata-rata kalau misalnya di bank-bank itu mereka customer service-nya nomornya itu biasanya 080 seperti itu. Tapi kalau itu kemudian belakangnya yang mirip kalau misalnya yang digunakan pelaku, yaitu ada plus 62-nya, itu udah jelas, itu udah nomor lokal plus 62808. Nah, itu menggunakan aplikasi untuk merubah nomor handphone itu bisa. Nah, disinilah letak kejelian kita seharusnya. Tapi ya ini salah satu juga triknya pelaku yang kita kalau misalnya kurang update terhadap teknologi, kemungkinan besar akan jatuh ke menjadi korban. Yang ada saat ini yang sering adalah saat CS ini menelpon, dia akan mengatakan bahwa nomor maksudnya bahwa ada transaksi yang mencurigakan di rekening Bapak seperti itu, atau sejenisnya, seperti Bapak ada transaksi mencurigakan atau transaksi yang tidak wajar pada kartu kredit Bapak, seperti itu. Memang menjadi pertanyaan dari mana pelaku ini mendapatkan informasi tentang data nasabah, karena kebanyakan pelaku ini bisa tahu bahwa pelaku ini punya kartu kredit di bank ini, korban ini punya kartu kredit di bank ini, atau mempunyai kartu debit di bank ini. Berdasarkan dari penelusuran kami bahwa pelaku ini mendapatkan data nasabah itu dari black market ya. Black market maksudnya ada istilahnya deep web gitu. Mereka menjual data nasabah kartu kredit, data kartu debit punya nasabah itu ke orang-orang, dan harganya lumayan mahal itu. Nah, kemungkinan besar memang dapatnya dari situ. Makanya para pelaku ini bisa langsung mengetahui calon korban ini memiliki kartu apa aja dan kemudian fasilitas bank apa saja. Nah, setelah itu karena si pelaku ini sudah memiliki data nasabah, dia akan mengatakan kepada calon korban ini bahwa bank sudah mengirimkan email untuk melakukan reset paspor dan reset OTP, katanya seperti itu. Dan benar saja, korban akan membuka emailnya dan di situ ada email. Dari alamat emailnya itu juga meyakinkan, seperti misalnya Bank BC kemarin yang menjadi korban itu nasabah Bank BCA, emailnya menggunakan domain yang sangat mirip. Contohnya yang ini hallobca@cosid.id. Nah, itu memang domain itu dibeli oleh pelaku agar lebih meyakinkan
kecelakaan korban. Akhirnya karena korban melihat oh ini adalah email resmi, terlihat seperti email resmi, maka di situ ada beberapa link, yaitu link untuk reset password dan juga untuk reset OTP. Dia akan langsung klik link tersebut. Lalu itu sebenarnya link phishing. Nah, di sini adalah kehati-hatian yang perlunya, kehati-hatian nasabah atau kita semua, bahwa setiap kita klik link itu kita lihat lagi URL-nya, atau ya kalau istilah kami itu URL-nya. Apakah URL-nya itu umum ya, menggunakan HTTPS, itu yang menggunakan HTTPS itu menggunakan jalur yang aman. Kalau hanya HTTP itu dipastikan tidak aman. Ya, setelah klik, karena muncul seperti tampilannya internet banking, maka tanpa curiga korbannya akan mengisikan username dan password. Otomatis pelaku akan mengetahui di servernya dia, karena domain itu kan mereka yang buat, scriptnya juga mereka yang buat, dan otomatis servernya ada pada pelaku. Akhirnya tahulah. Setelah itu pelaku akan memasukkan username dan password itu ke perangkatnya milik pelaku. Setelah itu pelaku akan menghubungi korban lagi, mengatakan bahwa nanti pihak bank akan mengirimkan kode OTP, silakan tidak perlu memberitahukan kepada kami, cukup isikan ke link kedua, yaitu untuk reset OTP. Nah, di situ juga sebenarnya adalah link phishing yang digunakan pelaku untuk mengetahui kode OTP-nya. Saat korban ini atau nasabah mengklik link tersebut dan memasukkan OTP-nya, otomatis pelaku juga mengetahui OTP tersebut. Ya, singkat cerita, akhirnya internet banking dapat dikuasai oleh pelaku, dan ya pastinya kalau misalnya ada saldonya jelas habis lah sudah itu. Dan untuk menghabiskannya juga banyak caranya ya. Mungkin biasanya mereka akan membuka toko di Shopee atau di di Tokopedia. Mereka akan membuat toko sendiri, kemudian dia akan membuat akun lagi untuk seolah-olah membeli yang harganya cukup besar, dan pembayaran dilakukan menggunakan internet banking yang sudah diambil alih tadi. Untuk mengambil alih kartu debit atau internet banking ini biasanya dia akan membuat email seperti ini, lalu ada ini linknya. Ini saat kita klik itu, karena ini akunnya sudah kami blokir ya di Kominfo-nya sana, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita kliknya di handphone, munculnya seperti ini. Nah, ini orang apabila tidak paham, tidak tahu, dan tidak memperhatikan bahwa ini adalah browser dan link ini atau URL ini sangat mencurigakan, dia akan melakukan transaksi di website ini, yang mana website ini adalah website phishing, dan dia akan memasukkan username dan juga password ke dalam link dalam form ini. Nah, otomatis saat klik, maka data dari Anda akan diketahui oleh orang lain. Kemudian ada lagi yaitu pembobolan kartu kredit. Kartu kredit itu atau kartu debit biasanya mereka akan membuat link juga, yaitu seperti Google Form, dan dia kemas seperti seolah-olah itu adalah form resminya dari milik bank. Korban diminta untuk memasukkan nomor kartu kredit yang ada di belakang nomor kartu kreditnya, kemudian data-data angka-angka yang expired date ya, kemudian juga 3 digit nomor khusus yang ada di belakang kartu dimasukkan semua. Otomatis pelaku sudah tahu nomor-nomor yang sebenarnya itu adalah data rahasia. Kemudian setelah tahu, maka kartu Anda akan digunakan untuk melakukan transaksi. Beberapa kartu kredit memang menggunakan OTP, dan itu nanti akan dibuat oleh pelaku juga, itu link khusus untuk mengetahui kode OTP seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, sama seperti itu.
Baik, ini jadi contoh email yang dikirimkan oleh pelaku ya kepada korban. Lalu di sini ada tulisan atau ada link ya. Saat diklik ini akan muncul, ini adalah email untuk memblokir kartu kredit. Nah, itu katanya seperti itu di sini. Memblokir kartu kredit. Saat diklik yang ini ya, untuk blokir kartu, muncul layanan seperti ini. Nah, ini formnya yang akan mencuri data saudara, data-data kartu kredit. Nah, saat diklik blokir sekarang, maka data akan terkirim ke server milik pelaku. Nah, untuk mengelabuhi korban, karena saat kartu kredit ini beralih kepada orang lain atau digunakan oleh orang lain, biasanya server bank akan mengirimkan kode OTP untuk verifikasi. Maka disiapkanlah link yang kedua, yaitu untuk link blokir OTP. Ini tetap pelaku akan membimbing si korban ya untuk apa yang harus dilakukannya. Setelah masuk kode OTP, ya pelaku mengatakan bahwa kode OTP-nya silakan dimasukkan untuk pemblokiran. Diklik di sini, muncullah ini. Maka tidak akan ada kecurigaan dari pihak korban ya, bahwa biasanya kan pelaku kalau misalnya mainnya yang masih manual, mereka akan minta silakan disebutkan kode OTP-nya, maka orang akan curiga. Tapi dengan cara seperti ini akan sangat menyamarkan perbuatan si pelaku. Jadi tanpa sadar sebenarnya saat kita isikan kode di sini, ini saat kita klik blokir sekarang, itu akan mengirimkan kode ini ke pelaku. Seperti itu ya. Oke, itu yang modus yang saat ini yang sedang tren, yaitu pembobolan kartu kredit atau juga pengambil alihan internet banking yang diawali dengan penipuan. Tipsnya untuk tipsnya untuk modus ini sebenarnya sangat mudah. Apabila ada pihak bank yang mengaku pihak bank menghubungi saudara, kemudian menyatakan bahwa terdapat transaksi yang mencurigakan di rekening Anda, atau terdapat usaha masuk ke internet banking Anda secara ilegal, tidak perlu mengikuti petunjuk dari petugas bank tersebut atau orang yang mengaku dari petugas bank tersebut. Cukup saudara tutup handphone saudara, kemudian saudara datangi bank yang saudara terima tadi itu panggilannya ya. Kalau misalnya setelah dari CS, Anda silakan tanya apakah benar ada transaksi mencurigakan seperti ini di banknya langsung, tidak usah menanggapi telepon yang ngaku-ngaku dari bank tadi, karena rawan akhirnya tadi seperti ini. Oke teman-teman, untuk modus yang telah saya jelaskan tadi semoga bermanfaat dan semoga menambah kehati-hatian kita, menambah pengetahuan kita tentang cara kerja pelaku penipuan yang akhirnya akan membobol kartu kredit kita atau membobol internet banking kita. Insya Allah apabila ada kesempatan lagi akan saya buat lagi video tentang modus-modus kejahatan cyber yang lainnya. Tetap bersama saya, bisa follow di akun Facebook saya atau di Instagram saya, dan nanti juga akan saya upload di YouTube insya Allah. Baik teman-teman, mohon maaf apabila penjelasan dari saya ada yang kurang atau ada yang kurang jelas. Silakan nanti bisa dibaca di caption ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.